Pemirsa, Ferdy Sambo hari ini menjalani sidang dengan agenda putusan sela dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Setelah mendengarkan tanggapan jaksa dalam sidang sebelumnya dan menimbang berbagai hal, hakim akhirnya menolak eksepsi Ferdy Sambo dan akan melanjutkan sidang ke tahap berikutnya, yakni pemeriksaan saksi-saksi. PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH tersebut di atas. Sama halnya dengan Ferdy Sambo, hakim juga menolak eksepsi yang diajukan Putri Chandrawati. PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Begitu juga dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Pemirsa, hakim juga menolak eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Kuat Ma'ruf. Mengadili. 1. Untuk terdakwa Riki Rizal, hakim juga menolak eksepsi. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu 2 November 2022 dengan agenda pemeriksaan 12 saksi. Dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Pemirsa, Jasa Perbankan kerap memberikan hadiah kepada para nasabahnya sebagai bentuk apresiasi terhadap loyalitas mereka. Penghargaan tersebut tak hanya berbentuk barang, tetapi bisa juga tabungan yang digelar dengan cara diundi. Penghargaan kepada nasabah Bank Jatim digelar dalam bentuk undian Simpeda putaran kedua dengan total hadiah 6,65 miliar rupiah dengan tema Go Better. Undian berlangsung di Kota Pasuruan untuk 10 kantor cabang BPR Jatim. Dari hasil pengundian terpilih 20 pemenang undian tabungan Simpeda. Pemenang pertama mendapat uang tunai 100 juta rupiah dan pemenang kedua 50 juta rupiah. Undian tabungan ini menjadi salah satu keuntungan yang diperoleh nasabah selain bunga tabungan. Bank Jatim berkomitmen selalu meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah melalui pengembangan teknologi dan digitalisasi layanan seperti J-Connect, internet banking, virtual account, hingga QRIS. Simpeda ini kita juga merupakan apresiasi dari Bank Jatim kepada nasabah-nasabah setia tabungan Simpeda kami yang ada di seluruh pelosok Jawa Timur, juga termasuk Batam dan Jakarta. Kita selain tabungan, kita juga melakukan layanan-layanan program-program digitalisasi produk-produk kami. Jadi dengan digitalisasi itu saya harap masyarakat lebih mudah dalam mengakses Bank Jatim dan itu bisa dilaksanakan di manapun mereka berada. Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf mengapresiasi Bank Jatim dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Pasuruan. Peran Bank Jatim dalam pembangunan daerah khususnya di Kota Pasuruan. Banyak sinergi yang kita lakukan, termasuk diantaranya adalah kegiatan-kegiatan keagamaan. Praktis Bank Jatim selalu hadir mengiringi kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Acara pengundian yang digelar di pusat kota Pasuruan ini dimeriahkan dengan tampilnya penyanyi Happy Asmara yang membuat pengunjung berjoget bersama. Dari Kota Pasuruan, Oki Arisandi dan Suryadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah tak hanya terkenal karena keindahan alamnya. Pesona Dieng pun menjadi daya tarik dengan digelarnya Karnaval Kirap Budaya yang akan berlangsung hingga 29 Oktober mendatang. Dengan menunggang kuda, Gus Hayat memimpin rangkaian Karnaval Kirap Budaya Sahabat Ganjar dari kawasan Patak Banteng di Kabupaten Wonosobo menuju lapangan Pandawa yang berada di Kabupaten Banjarnegara. Kirap budaya yang dipimpin pemilik pondok pesantren Alif Ba'a ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan di kawasan Dieng yang akan berlangsung 29 Oktober nanti. Pembukaan secara resmi festival ini ditandai dengan penyerahan pataka kepada tokoh masyarakat di Dieng. Mengusung tema Ragam Budaya Satu Irama Indonesia, kegiatan ini merupakan dukungan bagi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Deklarasi dukungan dilakukan oleh 1.000 relawan sahabat Ganjar.
sekaligus bertepatan dengan ulang tahun Gubernur Jawa Tengah tersebut. Budaya-budaya yang ada di Indonesia ini kita tampilkan karena filosofinya bahwa Indonesia terbentuk ini adalah dari kebinekaan. Bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, bahasa, dan yang lainnya. Kita akan melaksanakan kegiatan sholawat, istighosah, dan doa untuk Rasulullah tentunya sholawatnya, dan doanya adalah untuk Bapak Ganjar Pranowo, kelak kemudian nanti pada tahun 2024 akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Pak Ganjar Pranowo yang ke-54. Semoga kedepannya sukses selalu dan bisa memimpin Indonesia dan menjadi Presiden Indonesia. Selamat, sehat selalu Pak Ganjar. Beragam seni ditampilkan dalam kirab budaya Sahabat Ganjar. Di antaranya tarian hingga seni bela diri. Penilaian diberikan kepada penampil terbaik dengan total hadiah mencapai 25 juta rupiah. Warga yang hadir juga mendapat hadiah atau door prize peralatan elektronik. Dari Wonosobo dan Banjarnegara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang juga Eksekutif Chairman MNC Group bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Muhammad Ibrahim Sayyaf di Park Hyatt, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas hubungan diplomatik bilateral antara Indonesia dan Palestina serta peluang kerjasama di bidang ekonomi dan investasi dengan MNC Group. Perdana Menteri Palestina Muhammad Ibrahim Sayyaf melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Perindo yang juga Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo di Hotel Park Hyatt, Jakarta Pusat. Selain membahas hubungan bilateral, dalam pertemuan ini juga membahas kerjasama di bidang ekonomi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di kedua negara dan peluang investasi untuk MNC Group di Palestina. Today we have been hosted by my dear friend Harry and his team. And frankly, what we have seen is very impressive, good work, a team that is employing 30,000 people. I think that's excellent for Indonesia. And now the country is making very good progress. Your GDP growth is 5.4%. Inflation is under control in a way. And I think the potential is extremely good. Ya, beliau ini sahabat, tapi di sini jadi ada dua topi ini, sebagai tamu negara, Prime Minister, tapi juga sebagai sahabat saya. Jadi harapannya tentunya hubungan antara Indonesia bisa ditingkatkan dengan Palestina dalam berbagai hal, termasuk investasi, bantuan-bantuan yang mungkin relevan, dan dari sisi MNC sendiri juga tentunya akan meningkatkan hubungan khususnya dari sisi ekonomi. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo, para delegasi dari Palestina, pimpinan DPP Partai Perindo, dan jajaran direksi MNC Group. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews siang hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Wilson Purba pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.